Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang di bagian pertama, dan video ini adalah bagian kedua. Kalau Anda masih ingat, di bagian pertama pengecoran dilakukan pada expansion joint, kemudian dilanjutkan di 2,5 span di depannya atau 1/5 dari 1 span. Nah, kali ini di bagian kedua kita akan melanjutkan 1/5 span yang telah dicor sebelumnya, bergerak ke beberapa span yang akan berhenti di expansion joint. Sebagaimana Anda lihat, ini adalah pekerjaan pembesian. Jadi di pekerjaan pembesian itu ada untuk lantainya sendiri, besi yang dipakai adalah diameter 19 dan diameter 22. Sedangkan untuk parapet, karena ini bersamaan dibuat tulangan untuk parapet, maka parapetnya memakai tulangan diameter 13 dengan jarak 15 cm. Dan pada balok untuk expansion joint itu ada 8 pin. Jadi di kiri kanan itu 8 dan di sebelah kanannya itu ada 8 pin. Jadi total pin itu adalah 16, di mana pin tersebut itu adalah biar diameter 32 yang berupa besi polos. Karena capping beam ini adalah expansion joint, ya, jadi pin ini letaknya berada di posisi capping beam untuk expansion joint. Sebagaimana Anda ketahui bahwa expansion joint itu memiliki banyak sekali sebutan seperti sambungan jembatan, sambungan ekspansi, penutup dilatasi, dan sambungan dilatasi. Nah, expansion joint ini yang kita bahas yaitu sangat berperan penting untuk struktur jembatan, terutama pada struktur bagian atas jembatan. Kenapa? Karena sambungan jembatan tersebut bekerja dengan mengikuti gerakan jembatan secara horizontal ketika dilintasi oleh kendaraan atau ketika munculnya beban muai dan susut. Sambungan ini juga dapat memberikan ruang gerak pada elastomer jembatan. Jadi kegunaan daripada expansion joint ini adalah memberikan ruang siar muai pada konstruksi jembatan, sehingga jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, bangunan jembatan akan tetap stabil. Juga bisa menahan pergerakan jembatan akibat perubahan suhu dan beban lalu lintas. Juga bisa mencegah terjadinya gesekan secara langsung antara girder jembatan dan membuat struktur jembatan menjadi lebih awet. Juga bisa memastikan keamanan pengguna jembatan dengan mengurangi risiko kerusakan pada struktur jembatan. Jadi dengan demikian, penggunaan expansion joint pada jembatan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan jembatan, serta memperpanjang umur pakai struktur jembatan. Adapun mengenai jenis expansion joint atau material expansion joint, itu bisa berbeda-beda tergantung dari permintaan dari pemberi kerja atau tergantung dari tim desain. Untuk memilih
jenis expansion joint, jenis material expansion joint yang tepat untuk jembatan, ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, pertimbangkan kebutuhan jembatan, yaitu dengan mengevaluasi kondisi jembatan, termasuk perubahan suhu yang mungkin terjadi, beban lalu lintas, dan jenis konstruksi jembatan. Hal ini akan membantu dalam penentuan jenis material expansion joint yang paling sesuai. Yang kedua adalah sebaiknya memang harus mengkonsultasikan dengan ahli, dapatkan saran dari ahli teknik khusus untuk penggunaan material expansion joint, karena di ahlinya ini mereka dapat memberikan rekomendasi berdasarkan spesifikasi jembatan dan kondisi lingkungan setempat. Jadi tidak memilih begitu saja, tapi harus sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Juga harus meninjau spesifikasi produk, periksa spesifikasi dan teknis dari berbagai jenis expansion joint yang tersedia, tinjau bahan, dimensi, kekuatan, dan kemampuan siar muai dari setiap produk. Kemudian evaluasi kualitas dan keandalan. Coba diperiksa reputasi produsen dari expansion joint tersebut dan pastikan produk yang dipilih memiliki kualitas yang baik dan telah teruji keandalannya. Sesuaikan dengan anggaran, ini yang paling penting. Pertimbangkan juga faktor biaya dalam memilih jenis expansion joint. Bandingkan harga dari beberapa pasok atau produsen untuk mendapatkan tawaran terbaik. Kemudian perhatikan pemeliharaan, ini yang paling penting. Jadi harus dipertimbangkan juga kemudahan pemeliharaan dan masa pakai material expansion joint tadi yang dipilih. Pilihlah produk yang membutuhkan sedikit pemeliharaan dan memiliki masa pakai yang panjang. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, Anda dapat memilih jenis-jenis material expansion joint yang tepat untuk jembatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan spesifikasi konstruksi yang relevan. Jadi kita akan melakukan kelanjutan pengecoran pada plat lantai ini atau plat jembatan ini. Jadi plat lantai adalah komponen struktur jembatan yang berfungsi untuk mendistribusikan beban-beban sepanjang potongan melintang jembatan. Lantai jembatan dapat bertumpu atau merupakan bagian yang terintegrasi pada suatu rangka atau sistem struktural lainnya yang didesain untuk mendistribusikan beban-beban sepanjang bentang jembatan. Seperti yang terlihat di video ini adalah pelaksanaan pengecoran yang sedang berlangsung. Yang perlu diketahui atau diingat bahwa pada saat pengecoran berlangsung, hal utama yang harus diperhatikan adalah tinggi jatuh beton tidak boleh melebihi 1,5 meter di atas area yang dicor. Pada saat pemadatan berlangsung, digunakan internal vibrator yang diameternya mampu menjangkau area terdalam dan sempit pada pengecoran plat lantai. Lama pemadatan menggunakan internal vibrator hanya diperkenankan selama 10-15 detik pada satu tempat. Kepala vibrator tidak boleh menyentuh besi dan bekasting yang sudah terpasang. Pada saat kondisi hujan, pengecoran tetap dilakukan dengan menyediakan pelindung bagi pekerja dan area yang sedang dikerjakan dengan menggunakan terpal. Sambungan antara beton baru dan lama akan diberi lapisan terlebih dahulu menggunakan material sikarbon NV seperti yang digunakan sebelumnya di pengecoran bagian pertama. Jadi alasan kenapa ada sampai 3-4 bagian di video ini karena kita mau memperlihatkan semua pekerjaan slab dari ke 15 bentang. Jadi pekerjaan plat lantai ini mulai sebelum plat injak sampai di permulaan
expansion joint sampai ke box girder itu kurang lebih 15 bentang. Itu sebabnya kenapa video ini kita bagi menjadi 3 sampai 4 bagian. Sebagaimana diketahui di sebelum di video sebelumnya, di part 1 itu pengecoran itu ada dua span lebih, dan untuk video ini pengecoran akan dilakukan 5 bentang sekaligus dengan total volume beton kurang lebih 200 kubik. Sebaiknya untuk pengecoran yang dengan volume besar harus menyediakan lebih dari satu concrete pump, yaitu untuk mencegah apabila ada salah satu dari concrete pump tersebut rusak, maka bisa digantikan oleh concrete pump yang ada. Atau semisal truck mixernya kebanyakan, nah untuk menghindari agar supaya tidak terjadi cold joint karena terlalu lama truck mixernya menunggu, maka memang harus disiapkan lebih dari 2 atau minimal 2 concrete pump. Selain itu, untuk menghindari cold joint pada beton, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mulai menuangkan beton pada sudut slab dan kerjakan menuju ke tengah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa beton ditempatkan secara kontinu dan mencegah terbentuknya cold joint. Yang kedua, tempatkan muatan baru langsung di samping muatan sebelumnya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa beton ditempatkan secara kontinu dan mencegah terbentuknya cold joint. Hindari penundaan, keterlambatan, atau laju penempatan yang rendah. Cold joint terjadi ketika lapisan beton pertama mengeras sebelum lapisan berikutnya ditempatkan. Hal ini mencegah kedua lapisan beton untuk bercampur dan membuka beton untuk honeycombing dan rembesan air. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penundaan, keterlambatan, atau laju penempatan yang rendah. Pastikan juga bahwa beton segar dapat menciptakan ikatan dengan cold joint. Beton segar tidak dapat menciptakan ikatan dengan cold joint dan harus selalu dihindari dalam beton. Antisipasi dan kelola pengecoran untuk mencegah cold joint. Penempatan beton harus dilanjutkan secara substansial sebelum waktu set awal. Untuk penundaan yang lama, penting untuk menggunakan aditif untuk memperpanjang waktu set awal. Kalau dilihat di video ini, yang dipakai adalah si karbon. Nah, dengan mengikuti cara-cara tersebut, maka dapat mencegah terbentuknya cold joint pada beton dan memastikan bahwa beton ditempatkan secara kontinu dan seragam.
yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengecoran, di mana kendaraan lalu lalang di sekitarnya, maka perlu diproteksi di sekitar area pengecoran agar supaya percikan-percikan dari beton tidak terkena atau tidak mengena pada kendaraan yang lalu lalang tersebut. Seperti contoh yang Anda lihat sekarang, ini adalah papan yang dipakai sebagai pelindung agar supaya cairan beton atau percikan beton tidak terkena pada kendaraan yang lewat di sekitar pengecoran tersebut. Selanjutnya, setelah semua pengecoran dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses finishing, yaitu dengan melicingkan dan meratakan beton yang sudah selesai dilakukan pengecoran. Menghaluskan permukaan beton bisa dengan menggunakan mesin trowel, atau kalau tidak ada mesin trowel bisa menggunakan alat penghalus beton saja yang manual seperti trowel, skrit, dan jenis lainnya yang dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan beton secara manual. Cara penggunaannya adalah dengan menggosokkan alat penghalus beton di atas permukaan beton secara perlahan dan teratur hingga permukaan beton menjadi halus dan rata. Setelah proses finishing selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan grooving, yaitu pengkasaran beton. Jadi, kapan pekerjaan grooving dilakukan pada beton? Waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan grooving pada beton dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan tujuan penggunaan beton. Ada beberapa yang dapat diambil dari hasil ganti itu. Pada umumnya pekerjaan grooving pada beton dilakukan sekitar 15 menit setelah proses beton diratakan atau sebelum beton mengering dengan sempurna. Pada waktu pelaksanaan grooving perlu diperhatikan lokasi yang tepat dan harus diberi tanda sebelumnya. Proses grooving beton umumnya dilakukan 3-4 jam setelah beton diratakan atau sebelum beton mengering dengan sempurna. Pemotongan untuk grooving dilakukan dengan mesin potong khusus pada waktu yang tepat. Diperkirakan pada waktu proses pekerjaan trowel. Tapi bisa juga dilakukan dengan alat manual. Pekerjaan grooving juga harus mengenal tingkat kekerasan beton karena beton yang terlalu keras tidak dapat dibentuk teksturnya yang mensyaratkan kedalaman grooving minimal 3 mm. Beton yang belum mengeras juga kurang baik bila dilakukan grooving karena akan terlalu lembek sehingga tekstur tidak akan terlihat rapi. Penting untuk memperhatikan kondisi dan tujuan penggunaan beton serta mengikuti prosedur yang tepat dalam melakukan grooving pada beton. Setelah grooving selesai dilakukan, maka kemudian dilakukan proses curing. Jadi proses curing pada beton memainkan peran penting pada pengembangan kekuatan dan daya tahan beton. Proses curing ini meliputi pemeliharaan kelembaban dan kondisi suhu, baik dalam beton maupun di permukaan beton dalam periode waktu tertentu. Curing beton sendiri dilakukan menggunakan geotekstil, bisa juga karung goni, tetapi yang di video ini menggunakan geotekstil yang dibasahi selama minimal 3-7 hari dan
Setelah beberapa hari kemudian dilakukan pembukaan backcasting. Mengenai kapan pembukaan backcasting Anda bisa lihat di video bagian pertama. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah bagian ketiga yang akan kita lihat di video berikutnya. Jadi tetap di channel ini untuk melihat perkembangan pengerjaan plat lantai berikutnya. Saya kira demikian video yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video yang ketiga, bagian ketiga dari pekerjaan plat lantai beton ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelum kita closing, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.